mengokohkan diri ya untuk bicara masalah. Untuk siap dan open mind, open feeling dan open heart. Buka hati maksudnya? Oh iya, harus membuka hati. Artinya kita juga jangan anti terhadap orang yang datang. Iya kan? Betul. Kita harus terima mereka dengan baik sama warga negara. Tapi kita jangan mau kalah bersaing dengan mereka. Kalau tidak membuka hati, kita lihat orang, wah ini orang asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Saat ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena beberapa kali diskusi dengan beberapa tokoh yang ada di Sampul Said yang kita sempat hadirkan, kita membahas beberapa upaya bagaimana meningkatkan kapasitas SDM. Nah, hari ini beliau adalah salah satu tokoh yang juga ikut serta bagaimana berjuang meningkatkan kapasitas atau peningkatan SDM di daerah kita. Langsung aja, Bang Roni, selamat datang Bang di Sampul Said, Ketua Ansor Kabupaten Penajam Pasir Utara, gitu Bang ya? Iya. Selamat datang di Sampul Said Bang. Udah mau menerima undangan kita, mau diskusi, bicarain tentang masalah SDM sih. Kita ngobrol SDM aja dulu Bang ya. Terlepas dari bicara tentang masalah ini kan ranah-ranah agama, menurut saya ya, ini mindset saya. Tapi abang benarkan aja kalau seandainya itu salah. Ranah agama terus kemudian hari ini ikut serta mengurusi peningkatan kapasitas SDM. Gimana tuh Bang? Abang sendiri kenapa langkah itu dilakukan? Jadi begini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih. Ya Bang. Sudah diundang ke Sampul Said. Artinya ini adalah salah satu saat ini podcast yang ada di PPU yang membuka edukasi kepada masyarakat bahwa PPU ternyata memiliki podcast yang luar biasa. Nah, kemudian saya juga akan menjawab apa yang pertanyaan dari sahabat Said bahwa kenapa organisasi yang bergerak di bidang agama berpikir tentang peningkatan SDM. Yang pertama tentunya kami memiliki landasan berpikir bahwa kalau mendapatkan dunia dan akhirat, maka itu harus melalui jalan ilmu. Ya, ilmu apapun itu. Artinya ilmu baik atau ilmu buruk pun itu berguna. Karena seburuk-buruknya ilmu itu tidak berguna buat orang lain, tapi berguna buat diri kita sendiri. Ini kan sebetulnya peningkatan SDM yang dilakukan oleh Ansor ini bukan Ansor bekerja sendiri. Artinya kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja berkaitan dengan peningkatan SDM. Kenapa langkah ini kita ambil? Ya salah satunya yang mengilhami adalah tentang penetapan PPU sebagai calon ibu kota negara. Sudah jadi sudah ditunjuk Bang. Tinggal waktunya ceritanya. Sudah ditunjuk. Sudahan. Itulah yang salah satu faktor yang mengilhami. Sehingga kami bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja mendirikan PLK komunitas. Dan ini sebetulnya gagasan lama. Gagasan yang sudah digagas oleh founding father PPU. Ya, kalau saya ngomong betul. Bupati pertama PPU Pak Yusran Aspar ya. Yusran Aspar. Artinya itu baru terrealisasi saat ini. Karena ilhamnya juga begitu. Kenapa lembaga keagamaan membuat peningkatan sumber daya manusia? Jadi menarik sebenarnya Bang. Hari ini ya artinya memang sih bicara tentang masalah peningkatan SDM ini bukan hanya PR kita ya, bukan hanya PR pemerintah atau lembaga tertentu, tapi jadi PR kita semua. Nah, saya dengar kan informasinya BLK sudah mulai nih Bang. Betul. Bergerak di bidang apa nih? Kalau BLK kami ini bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Ya, karena kita melihat bahwa PPU ini kawasan pesisir.
kita melihat sering orang-orang itu, para petani kelautan, petani perikanan itu dengan hasil yang melimpah kemudian menjual dalam bentuk murah, itu juga belum tentu laku. Ya, sehingga perlu kita mengolah barang yang mentah itu menjadi barang jadi. Dan itu juga salah satu keinginan kami, memiliki sebuah produk. Dari alumni-alumni BLK ini nantinya bisa menelurkan sebuah produk yang mana itu bisa menjadi brand dari PPU. Hari ini orang ke PPU pulang belum bisa membawa sesuatu yang membuat identitas dia baru pulang dari PPU. Sebenarnya kita belum punya ciri khas. Belum punya ciri khas. Itu yang mengilhami kami salah satunya ketika orang ke Samarinda pulang bawa amplang. Iya betul. Hari ini Balikpapan dengan gulung gulung Jenebora Iya. Itu sudah menjadi khas Balikpapan, meskipun nama Jenebora itu nama PPU. Hari ini PPU sendiri belum punya. Iya betul. Nah itu yang salah satunya juga kita pengen ada entrepreneur baru di PPU guna menyongsong IKN. Ya salah satunya dengan BLK. Dengan BLK ini kita harapkan kemampuan hard skill dan soft skill masyarakat sekitar itu dapat menjadi lebih baik. Artinya tidak menjadi baik-baik benar karena pelatihan BLK itu kan hanya 240 jam. 240. Jadi kan sudah pernah lakukan ada angkatan yang sudah lulus gitu, Bang? Benar, kita bulan kemarin kita sudah perdana, kita lakukan pelatihan itu 16 orang. Dan ini sudah selesai, mereka sudah selesai melakukan ujian terakhir ya. Sudah mulai. Ini, Bang, ngurusin kayak gitu kan bicarain tentang masalah. Ini kan bicara tentang sosial. Jadi biayanya dari mana, Bang, untuk ngelola itu sendiri? Ya mungkin ya kerjasama dengan kementerian dan instansi terkait ya. Tapi hari ini kan ngurusin itu ngurusin orang pelatihan, terus kemudian ada mentor yang kemudian memang profesional untuk menyampaikan khususnya bicara tentang pengelolaan. Itu gimana biayanya? Jadi kalau untuk biaya pelatihan kemarin kita kan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam hal ini BLK Provinsi Kaltim ya. Kemudian untuk melatih instruktur itu kita difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mengirimkan 1 orang instruktur yang bersedia dilatih di sana. Itu 24 hari. Jadi kita punya instruktur sendiri? Punya instruktur sendiri. Nah, kemudian untuk biaya-biaya yang lain di luar itu, ya namanya kalau Ansor ini Banom dari NU. Oh itu, Bang? Ya, Badan Otonom dari NU. Nah NU sendiri itu singkatannya Narik Urunan. Narik Urunan. Hari ini kita masih menggunakan dana-dana ya partisipasi dari kader, dari dana pribadi supaya ini tetap bisa berjalan. Artinya betul-betul berangkat dari lillahi ta'ala juga, Bang. Nah iya ya, kalau kita ikhlas insya Allah kan jadi amal ibadah. Artinya paling tidak kami sudah berbuat ya. Kami tidak hanya menuntut tapi kami sudah berbuat. Itu yang coba saya tekankan kepada teman-teman sahabat-sahabat Ansor Banser bahwa jangan pernah menuntut apa-apa. Kita harus memberikan dulu. Ya berbuat dulu ya, gitu. Berbuat dulu. Perkara nanti ada barokah di belakangnya itu yang mengikuti. Iya. Bang, kalau seandainya mau masuk bicara itu bagaimana caranya teman-teman seandainya oke, kita kan paham nih bahwa hari ini hasil perikanan kita cukup melimpah, terus kemudian dialihkan ke mana? Nah, ada masyarakat kita yang pengen mau ikut proses pelatihan di BLK. Apa yang mesti dia lakukan? Kami itu yang pertama kan kita ini sistem rekrutmennya secara online ya. Kita buka secara online melalui Sisnaker. Nah, jadi di situ kita melakukan penjaringan. Kita lakukan tes ya, mereka untuk bisa masuk menjadi siswa di situ atau menjadi peserta pelatihan. Jadi melalui proses ada proses seleksi. Proses juga, seleksi. Untuk masuk di situ bayar nggak sih, Bang? Gratis.
gratis bang ya. Gratis. Untuk sementara ini gratis. Sementara ini. Dan semoga mudah-mudahan gratis terus gratis karena PPU menjadi calon IKN sehingga proses peningkatan sumber daya manusia masyarakat PPU itu dapat terus berjalan. Kenapa? Jangan sampai PPU ini masyarakatnya menjadi penonton. Dengan masuknya orang-orang dari luar yang membawa orang dari luar masuk ke kita itu kan kalau dalam bahasa ini bukan dalam bahasa arti fisik ya. Mereka sudah siap bertempur. Artinya semua sudah siap. Secara materi mereka punya skill, punya keilmuan, punya. Artinya gitu. Bukan perang fisik, bukan begitu ya. Artinya mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Ketika kita tidak menyambut kehadiran IKN dengan mempersiapkan diri kita, ya kita akan tergilas. Artinya pasti bakal jadi penonton di kampung sendiri gitu ya. Bakal jadi penonton di kampung sendiri. Dan mohon maaf saya kutip ini, ada sahabat saya Irawan mengatakan kalau kita tidak ikut dalam ini maka kita akan menjadi sampah peradaban. Ini cukup mengilhami ya, ketika kita tidak bisa masuk menjadi bagian dari ibu kota negara baru, kita akan menjadi sampah. Sampah peradaban. Sampah peradaban. Karena apa? Pernah ada cerita dulu PPU menjadi ibu kota, ternyata kemudian masyarakatnya tidak bisa bersaing, sehingga itu akan menjadi cerita sejarah bagi anak cucu kita. Dan saya nggak ingin itu terjadi di PPU. Seberapa problem sih menurut abang, sebelum kita bicara tentang masalah potensi yang ada di PPU, seberapa problem sih tentang masalah SDM kita di Penajam Pasir Utara itu bang? Artinya kan nggak cuman abang nih yang butuh kayak gini, karena saya dengar kan cuman ada 16 bang ya, 16 orang dalam satu kelas. Artinya dengan kondisi ke depan kita mesti berlari untuk meningkatkan kapasitas SDM kita, butuh ya orang-orang yang seperti abang nih di daerah kita untuk mempersiapkan itu. Untuk bicara tentang masalah itu, bagaimana dengan kualitas SDM kita sebenarnya? Problem bicara tentang kualitas SDM kita sendiri bang. Sebetulnya kalau kualitas SDM yang baik ya, yang baik ini, yang baik misalnya memiliki pengetahuan seperti saya banyak. Banyak sebenarnya. Banyak, bukan cuma Roni ini cuma kucing kurap aja lah artinya di PPU ini. Tapi hari ini banyak. Kucing kurap itu memberi kontribusi nyata bang. Menurut saya seperti itu sih. Artinya ini kalau hanya berbicara tentang kepedulian dan kemauan, kita tidak perlu retorika hari ini. Kalau cuma kita ngomong retorika di warung kopi, kita retorika di warung-warung gorengan atau di tingkat-tingkatan kantor, kampus, tanpa kita berbuat, biar sampai kiamat tidak akan terrealisasi. Bullshit ya, omong kosong. Makanya kita ayo bergerak, aktualisasi diri kita bahwa ternyata kita juga bisa berguna buat orang lain. Itu kalau saya menyikapinya bahwa seberapa banyak SDM kita tuh banyak. Lulusan mahasiswa di PPU ini mungkin ribuan. Betul, di angkatan saya aja itu bang, saya pernah buat database karena kebetulan waktu itu punya tanggung jawab di Samarinda. Data yang saya kumpulkan itu di angkatan saya pada fase waktu itu ngurusin organisasi di sana. Itu ada 1000 bang, di zaman saya. Artinya yang 1000 ini kemana? Nah betul. Apakah mereka mau menjadi bagian dari sampah peradaban tadi? Ya kan? Sampah peradaban intelektual lagi. Aduh. Ini kan menyedihkan ini. Betul. Atau tapi banyak yang pergi bang. Artinya beraktualisasi di luar. Itulah makanya saya ceritakan tentang apa yang salah bang? Apa ada sistem kita yang salah di daerah kita? Atau kondisi sistem kita yang tidak siap menerima SDM kita? Kalau saya melihatnya bukan itu. Artinya itu tergantung pada penyadaran individu. Oh, penyadaran individu. Ya. Individu harus sadar bahwa saya ini kan orang kampung. Ya. Saya dari Sepaku. Saya sekolah keluar. Tapi jadi orang kotaan nih bang, ceritain nanti bang. Nanti, bukan dulu. Artinya saya sekolah keluar. Ketika saya sekolah keluar itu orang tua saya berpesan. Ya.
Kamu saat ini keluar itu mencari ilmu, nanti untuk kembali kamu membangun wilayah, membangun desa. Apalagi mau jadi KN bang. Apalagi mau jadi IKN, malah kita kalau enggak, saya ini juga kalau IKN itu jadi kucing-kucing kurap aja kita ini. Ya betul bang. Karena kita juga jujur ya, apa yang kita lakukan hari ini di teman-teman tim Sampul Said apa? Ini langkah salah satu mempersiapkan diri sebenarnya bang. Karena kita nggak mau terjebak nanti, oh ini ada untuk kemungkinan kan? Ya hari ini cara kita, eksistensi kita hadir dengan upaya-upaya begini, dan semoga ke depan hadir juga Bang Roni selanjutnya gitu loh, dan hadir juga Sampul Said yang memberi informasi edukasi sama hal-hal yang begitu sebetulnya kita mesti sama-sama pikirkan, walaupun kita punya tanggung jawab yang sama di luar sana ya, di mata masyarakat, karena terkadang juga kita terjebak nih bahwa pemerintah itu seolah-olah ini tanggung jawab pemerintah doang. Nah, itu paradigma berpikir yang salah. Betul, makanya itu kadang orang berpikir seperti itu, bahwa kita ini sebagai warga negara juga harus tetap memberikan kontribusi nyata. Ya. Memberikan kontribusi nyata, jangan hanya menuntut. Kalau menuntut terus itu mentalnya mental terjajah. Ya, artinya selalu menuntut nih. Iya betul. Merasa kurang terus. Kita paling tidak sekali-sekali lah kita memberi ini. Iya, kepada pemerintah, memberikan kontribusi. Artinya saya bisa berbuat, misalnya bisa memahat atau bisa memasak, ya berikan kontribusi. Ya, entah menjadi, hari ini kan dunia kita dunia digital. Ya. Ketika dunia digital, orang jualan juga tidak harus selalu di dalam rumah. Ya. Bikin sambal terasi, posting di Facebook, ya, betul. Besok laku. Artinya memberikan kontribusi itu juga salah satu memberikan kontribusi berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Ya. Berputar rodanya. Betul. Berputar. Bukan hanya harus menjadi seperti saya, ya, bukan harus begitu. Artinya banyak cara yang bisa dilakukan. Artinya potensi-potensi lain juga banyak yang bisa kita maksimalin. Bicara tentang ekonomi, potensi. Nah, karena abang bicara tentang potensi, terus kemudian sangkut pautnya bicara tentang masalah BLK, seberapa potensi sih bicara tentang masalah daerah kita ini bang, bicara tentang perikanan, sehingga abang dan teman-teman di BLK atau yang mengurusin BLK-nya abang itu menilai di daerah kita. Jadi kalau potensi kita ini dengan kawasan wilayah pesisir, pertanian perikanan kita itu luar biasa, itu pertanian laut. Iya. Belum lagi pertanian darat. Saya itu merasa sedih dulu, dan saya juga merupakan korban dari itu. Ketika orang lagi booming nanam ikan lele, sempat booming tuh. Hampir setiap rumah punya kolam terpal. Betul. Patah. Nah, begitu panen, bingung nih. Barangnya mau dijual kemana? Sementara warung pecel lele di tempat kita itu dapat dihitung dengan jari. Bingung. Nah, salah satunya ya karena lihat potensi perikanan kita luar biasa di situ. Ya, dengan hadirnya BLK, dengan adanya alumni BLK, kami berharap, dan ini juga bisa menjadi produk jadi, bukan hanya ikan lele. Misalnya tepung lele, lele asap, pentol lele, turunan pengolahan hasil perikanan. Jadi bukan artinya lele yes, biar aja sudah. Akhirnya frustasi ya. Iya. Biar aja sudah, nggak usah dikasih makan, biar baku makan jadi kanibal. Ini kan menyedihkan. Mubazir ya. Juga. Itu juga salah satu potensi perikanan kita. Untuk perikanan laut sendiri gimana menurut kamu? Perikanan laut, saya ini kan kebetulan saat ini domisili saya itu di daerah Sungai Parit. Oh, Sungai Parit kan ya? Iya. Jadi saya itu sering melihat setiap sore para nelayan itu selesai mengambil ikan di belat, itu sebagian hanya diobral, dikasihkan orang, bahkan dibuang. Betul.
Di daerah api-api juga begitu bang. Bahkan kalau sudah musimnya ikan teri dan ikan tembang dengan posisi yang melimpah itu dibuang. Bahkan ketika memang di laut itu apa ya, di laut ternyata nggak bisa dibawa pulang, dibuang aja tuh barang. Sedih kan sebenarnya. Artinya ini dengan semakin banyaknya nanti alumni BLK ini, otomatis para pelaku usaha-usaha ini akan terus bertambah dengan skill mereka dengan mengikuti pelatihan. Sehingga nanti cita-cita kita untuk memiliki produk unggulan PPU, ciri khas PPU dapat terlaksana. Itu yang sebetulnya cita-cita besar saya gitu. Saya pengen orang ke PPU itu juga bukan hanya bawa foto, ya kan, bawa cerita, tapi juga bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Oke bang, ini sedikit pertanyaan terakhir ini bicara hadirnya Ansor untuk di BLK sendiri sejauh mana, atau andilnya dia masuk di situ. Maksudnya hadirnya teman-teman Ansor, apakah dia sekedar atau memang teman-teman Ansor aja nih yang boleh masuk di BLK kita yang dilatih, atau kontribusi teman-teman Ansor di situ sebagai pelatih kah, atau apakah bagaimana, sejauh mana andil Ansor sendiri di BLK yang hari ini Abang? Apakah itu dibatasin, kan publik ini nggak tahu Bang. Jadi begini, kalau untuk andil sahabat-sahabat Ansor itu mulai kita dari proses pembangunan sampai proses pelatihan itu semua kita pikul bareng. Sampai urusan iuran. Ya, sampai urusan. Ya. Biasa. Nah, ini kan juga yang belum saya ceritakan tadi kepada sahabat saya bahwa kenapa Ansor mengambil ini, salah satunya kan itu. Iya. Ini kan sebetulnya program yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja terhadap pondok-pondok dan sekolah-sekolah keagamaan. Bukan hanya Islam, artinya bukan hanya Islam ya, seluruh lembaga keagamaan. Ya, khususnya kepada sekolah-sekolah. Kenapa Ansor ngambil? Nah, kalau ditanyakan tadi apakah Ansor saja yang bisa masuk menjadi peserta kan? Gitu. Iya betul. Ini memang sengaja kami ambil supaya siapapun masyarakat Penajam dia bisa mengikuti pelatihan di BLK kami tanpa membedakan dia beragama apapun. Iya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Jujur Bang ya, ini kan Ansor basisnya kesan yang di publik mikirnya kan agama nih. Bagaimana teman-teman yang non Muslim? Kita dia karena kita open. PPU itu atau daerah kita ini bukan bicara tentang masalah agama. Kalau bicara tentang peningkatan kapasitas ya, artinya semua punya hak yang sama. Betul. Nah, itulah ilhamnya. Kenapa kami Ansor mengambil kalau di pondok ya, atau di sekolah Nasrani atau di sekolah Buddha, otomatis misalnya di sekolah di pesantren yang non Muslim ini pasti tidak akan mau ikut, karena melihat ini sekolah Islam. Begitu juga di sekolah Nasrani dan sekolah Buddha. Yang Muslim pasti tidak akan mau ikut. Tapi kalau Ansor yang bikin dan itu di luar pondok, maka semua memiliki hak yang sama. Semua tidak akan merasa terbebani dengan status agama maupun status sosial. Kita open rekrutmen. Seluruh masyarakat Penajam yang mau menjadi peserta pelatihan ketika kami membuka nanti untuk rekrutmen baru bisa mendaftar. Tidak ada perbedaan di situ. Kita Indonesia. Kita Indonesia gitu. Untuk batasan sendiri nggak? Memang kita masih dibatasi Bang jumlahnya. Memang karena kita baru satu kelas. Oh, baru ya, sehingga untuk menjaga kualitas kita memang batasi satu kelas itu 16 orang. Kita ngomong kualitas dulu kan? Iya betul Bang. Artinya kan kita butuh kualitas SDM. Betul. Namanya juga peningkatan kapasitas SDM. Itu. Jangan sampai kejar target doang. Ya, itu yang masih kan gratis juga ini. Oh, gratis saat ini gratis juga. Saat ini sih gratis. Nanti setelah nggak tahu ini setelah ini apakah kita masih dapat subsidi atau enggak. Dan semoga tetap diberi subsidi karena saya pikir ini penting banget Bang. Kenapa saya bilang penting? Ya ayolah, ini kita punya tanggung jawab dan kita mesti gotong royong untuk mikirin ini. Artinya maaf ini Bapak anggota DPR kita yang ada di PPU ataupun pemerintah kita juga harus ikut sama-sama mikir, bukan hanya bicara tentang masalah
provinsi ataupun di pusat, tapi daerah kita juga harus peduli dengan daerah kita sebenarnya kayak gitu. Kalau sampai nggak disubsidi lagi saya bingung sudah bang. Sudah ada fasilitas sebenarnya. Menurut saya sih ini pandangan aja. Betul, makanya kami kemarin juga sudah membuka komunikasi dengan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kami juga berharap bahwa melalui program-program pemerintah itu memang betul-betul untuk program peningkatan SDM masyarakat desa yang di DPMD. Begitu juga dengan yang di Dinas Tenaga Kerja, sehingga betul-betul terlihat peran serta pemerintah daerah ya, mendampingi kami ini. Ya, kami ini kan juga didampingi, jangan dibiarkan kami sendiri. Betul. Selama ini ngerasa sendiri bang? Ya kadang-kadang kita tuh harus menyendiri juga di dalam kesunyian gitu. Jadi artinya memang kita kadang-kadang harus merasa sendiri, kadang kita harus ramai, tapi yakinlah. Tapi tenang bang, Sampul Said ngundang abang ini bagian dari bahwa kita ikut sama-sama berjuang. Oh iya, saya berharap para entrepreneur muda ya kan, para aktivis-aktivis yang ada di PPU ya kan, termasuk Civitas Akademika, birokrat, ayo sudah kita bareng-bareng kita bangun PPU melalui peningkatan sumber daya. Karena kalau tidak ada peningkatan sumber daya yang baik, maka jangan pernah berharap PPU ini akan terus naik. Terakhir bang, yang untuk bicarain tentang masalah ke masyarakat kita, untuk bicarain tentang masalah kesiapan masyarakat kita, apa yang abang bisa sampaikan ke masyarakat tentang akan hadirnya IKN di Penajam Pasir Utara? Ini pesan-pesannya ini mendalam ya. Iya, karena jujur bang, seperti abang bilang, jangan sampai kita jadi sampah apa tuh? Sampah itu bukan saya yang ngomong itu sahabat saya, sahabat Irawan itu. Iya. Yang ngomong. Memang betul. Bahwa hari ini kita harus mempersiapkan diri seperti yang saya bilang di awal, bahwa orang dari luar itu datang dengan segala kesiapan, baik secara mental, moral dan modal. Kita di sini modalnya madul. Artinya modal kita ini ya terukur. Kita ini modal terukur, apalagi dengan ibu kota yang baru, jelas seluruh mata itu tertuju kepada kita. Ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan sumber daya yang baik, yang berkualitas, kita jangan ngomong kuantitas hari ini nggak ada artinya. Betul. Tapi kita ngomong kualitas. Ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan kualitas sumber daya kita, apapun itu ya, betul, maka kita akan tergilas dan kita akan jadi sejarah kelam ya, perjalanan ibu kota negara. Nauzubillah zalik. Jangan sampai lah. Nah, iya, artinya kita sudah dicontohkan oleh teman-teman dari yang mereka dulu dengan mudahnya menjual tanah misalnya, ya, karena tidak memiliki pemikiran, ya mohon maaf ya, artinya tidak memiliki pada saat itu merasa bahwa tanahku masih banyak. Dan hari ini hampir terjadi di PPU. Hampir terjadi bang. Hampir terjadi ya. Mungkin bang, saya nggak tahu. Kira-kira begitu kan? Iya, kalau kita tidak bisa menahan, karena keinginan dan kebutuhan itu tipis banget. Ya. Jadi artinya butuh memang mengokohkan diri ya untuk bisa untuk siap dan open mind, open feeling dan open heart. Buka hati maksudnya? Oh iya, harus membuka hati. Artinya kita juga jangan anti terhadap orang yang datang. Iya kan? Betul. Kita harus terima mereka dengan baik sama warga negara. Tapi kita jangan mau kalah bersaing dengan mereka. Kalau tidak membuka hati, kita lihat orang, wah ini orang asing.
Hampir tanda kutip tuh buka hati yang mana nih? Artinya tiga hal itu memang harus mendasari perilaku dan langkah kita ke depan. Jangan sampai kita terjebak pada situasi bahwa kita merasa menjadi menjadi masyarakat marginal di kampung kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Bang sudah datang di Sampul Said. Saya dan teman-teman tim Sampul Said mengucapkan terima kasih banyak udah mau datang dan mau berdiskusi. Saya berharap ke depan ada diskusi lanjutan Bang, karena saya pengen ngupas sebenarnya bicarain tentang ansornya ya, karena saya pikir ini menarik Bang. Kenapa saya bilang menarik? Ansor hadir dan memberi kontribusi nyata ketika mungkin hari ini yang lain masih tidur. Terima kasih Bang sudah datang di Sampul Said. Semoga ke depan kita bisa diskusi panjang lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good. Mantap Bang.